Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halidia Zahra. Saya di sini selaku moderator bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Monika Cahya Aprilia. Nama saya Arjani Felicia. Saya Sana Puspita. Perkenalkan, nama saya Kesya Deswindra Putri. Baik, kita akan masuk ke materi mengenai sejarah sistem periodik unsur yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman saya, Monika Cahya Aprilia. Sistem periodik unsur. Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan tentang definisi bahwa unsur adalah suatu zat yang tidak dapat lagi dibagi-bagi menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Sejak itu, orang dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang jelas dan ada kemiripan di antara sifat-sifat unsur. Sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev dalam pengamatan 63 unsur yang sudah dikenalnya menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Semakin ke kanan, semakin besar nomornya. Yang kedua, barisan horizontal. Kemudian golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat, barisan vertikal, serta dalam tabel periodik unsur memiliki 7 periode dan 8 golongan. Golongan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, golongan 8A, 1A sampai 8A yang merupakan golongan utama, dan kemudian 8 golongan B, 1B sampai 8B yang merupakan golongan transisi. Semua unsur yang tergolong dalam unsur alkali ini termasuk dalam golongan 1A. Golongan ini terletak pada posisi terkiri dalam struktur unsur berkala. Jumlah unsur dalam golongan alkali ini terdiri dari 7 unsur, yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Alkali merupakan unsur-unsur golongan pada 1A kecuali hidrogen, yang meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Semua logam alkali ini sangat reaktif sehingga unsur alkali tidak ada yang ditemukan dalam keadaan bebas di alam, akan tetapi dalam keadaan senyawanya. Sifat fisika merupakan karakteristik dari suatu zat yang dapat diamati atau diukur tanpa merubah identitas zat tersebut. Hidrogen memiliki beberapa sifat fisika, antara lain 1. Berbentuk gas pada suhu normal. Pada wujud gas ini, hidrogen merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Yang kedua, gas yang paling ringan. Hidrogen merupakan gas yang paling ringan, bahkan massa jenis gas hidrogen lebih ringan dibandingkan dengan massa jenis udara. Kandungan hidrogen di atmosfer sangat kecil, tepatnya yaitu 5%. Kandungan yang sangat kecil ini juga disebabkan oleh gravitasi bumi yang gak cukup kuat untuk menarik hidrogen. Dan yang ketiga, bersifat nonpolar, yaitu gas yang tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan gas hidrogen terdiri dari molekul H2, di mana molekul ini bersifat nonpolar. Sifat kimia litium adalah sangat reaktif dan mudah terbakar. Sedangkan sifat fisika litium adalah unsur penghantar panas dan listrik yang baik serta sangat reaktif. Meskipun ia adalah yang paling kurang reaktif di antara logam alkali. Natrium juga memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia natrium adalah dapat bereaksi dengan udara dan bereaksi dengan air sehingga membebaskan gas hidrogen. Sedangkan sifat fisika unsur natrium adalah berwujud padat dan berwarna putih perak. Sifat fisika kalium yang pertama, kalium adalah logam lunak berwarna putih keperakan dengan titik leleh, nampak
Celcius dan titik didih 770 derajat Celcius. Logam kalium dapat mengapung di atas air, kepadatannya 0,862 gram per cm kubik, kurang dari air 1 gram per cm kubik. Titik lebur kalium sangat rendah untuk logam. Kalium akan meleleh di atas nyala api lilin. Sifat kimia kalium yang pertama, kalium akan melompat di permukaan air. Fenomena tersebut disebabkan oleh gas hidrogen yang dihasilkan dalam reaksi mendorong logam di sekitar. Kalium akan segera terbakar dan kemungkinan meledak. 2. Kalium bereaksi dengan semua asam dan dengan semua non-logam, seperti sulfur, klor, fluor, fosfor, dan nitrogen.